Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya jelaskan bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdullah. Dalam satu hadis riwayat Sunan Tirmidzi dengan syarahnya Tuhfatul Akhwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri di jilid 6 hadis nomor 2230. Dijelaskan di sini bahwa Imam Mahdi itu, kata Rasulullah SAW, rajulun min ahli baiti, seorang laki-laki dari keluarga rumahku, yakni ahlul bait, sayyid, seorang habib, yuwati'u ismuhu ismi, yang namanya sama dengan namaku, Muhammad. Kemudian di syarahnya Tuhfatul Akhwazi menukil dari kitab Sunan Abi Dawud dengan syarahnya Ibnu Ruslan jilid 17 hadis Abi Dawud nomor 4282. Di sini ada tambahan riwayat wasmu abihi ismu abi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan wasmu abihi ismu abi. Namanya ayah dari Imam Mahdi ialah nama ayahku, yakni Abdullah, sama dengan nama ayah Rasulullah SAW. Ini masalah pertama. Masalah kedua, secara genetika, secara silsilah, Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman keturunan Fatimah dari jalur Hasan. Ini dari garis ayahnya Imam Mahdi, itu dari Sayyidina Hasan keturunan Fatimah. Kalau dari jalur ibu, dari keturunan Sayyidina Abbas. Ini saya baca dari kitab Sunan Abi Dawud dengan syarahnya Ibnu Ruslan jilid 17 halaman 61 hadis nomor 4284. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mahdiyu min itrati. Mahdi dari keturunanku, dari silsilahku, min waladi Fatimah, dari anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Jelas. Kemudian di halaman 62 Syarah Abi Dawud Ibnu Ruslan hadis nomor 4290, di sini dijelaskan ada tambahan riwayat suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang memandang anaknya Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, sesungguhnya anakku ini ialah sayyid, pemimpin, pangeran, kama samahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan namanya Rasulullah SAW menyebut Hasan itu sayyid. Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, wa sayakhruju min sulbihi rajulun, dan akan keluar dari tulang belakangnya Hasan, yakni keturunan Hasan, rajulun, seorang laki-laki. Yang dimaksudkan di sini
Mahdi yusamma bismi nabiyikum, yang namanya sama dengan nama nabi kamu sekalian. Yusbihuhu fil khuluqi, Imam Mahdi laki-laki keturunan Hasan ini menyerupai Rasulullah segi etikanya, meniru Rasulullah secara etika. Wala yushbihuhu fil khalqi, tidak menyerupai Rasulullah dalam fisiknya. Kemudian itu satu riwayat. Jadi dari Fatimah melalui Hasan radhiyallahu anhuma. Tetapi dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq karya Ibnu Asakir, ini kitab 80 jilid, saya baca di jilid 53. Di jilid 53 halaman 414 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Mahdiyyu min waladil Abbas ammi. Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman ialah anak keturunan Abbas, paman saya. Nah, bagaimana menggabungkan dua riwayat? Riwayat Abi Daud ialah dari keturunan Fatimah dari jalur Hasan. Riwayat Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Madinah Dimashq ialah dari keturunan Abbas. Oleh karena itu ada seorang ulama besar, pakar hadis dunia, dalam kitabnya Mausu'ah Al-Allamah Al-Mutafannin, Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Humari Al-Hasani, yang disajikan Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz di jilid 3. Di jilid 3 halaman 497, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pakar hadis dunia yang mempunyai karya monumental yaitu Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa dari jalur ibu Imam Mahdi itu keturunan Abbas. Ala anna lil Abbasi alaihi wiladatan min qibalil ummi. Atas sesungguhnya bagi Abbas, atas Imam Mahdi, ini jalur kelahiran dari arah ibu. Fayakunu ala hadza hasaniyal abi, maka dengan menggabungkan dua riwayat dari jalur ayah keturunan Sayyidina Hasan, hasaniyal abi, abbasiyal ummi dari jalur ibu keturunan Sayyidina Abbas. Masalah ketiga, apa arti Mahdi itu? Kenapa disebut dengan Mahdi? Saya baca di dalam kitab Al-Fitan karya Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi. Di sini dijelaskan di jilid 1 halaman 357 358 disebut Mahdi li'annahu yuhda ila asfarin min asfari Taurat, karena Mahdi diberi hidayah oleh Allah untuk menemukan bagian-bagian kitab dari bagian-bagian kitab Taurat, yastakhrijuha min jibali Syam, yang berhasil dikeluarkan oleh Al-Mahdi dari pegunungan-pegunungan Syam, membongkar Taurat yang orisinil. Yad'u ilaihal Yahud, kemudian Al-Mahdi menyeru orang-orang Yahudi kembali pada Taurat yang orisinil. Fayuslimu ala tilkal kutub jama'atun kasirah, maka banyak sekali warga Yahudi
yang pada akhirnya masuk Islam, kembali pada Taurat yang asli. Jama'atun katsirah, dalam jumlah jamaah yang banyak. Maka diberi gelar Al-Mahdi, ditunjukkan. Karena berhasil ditunjukkan Allah untuk menemukan kitab Taurat yang orisinil. Bagian-bagian Taurat yang orisinil. Masalah keempat, ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Saya baca di dalam kitab Sunan Abi Dawud dengan syarahnya Ibnu Ruslan, jilid 17 halaman 61. Halaman 61, nomor hadis 4285. Di sini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-Mahdiyu minni, Imam Mahdi dari keturunanku. Ajlal jabhah. Ajlal jabhah ini pendek dahinya. Jadi dahinya tidak begitu lebar, pendek dahinya. Di syarah Ibnu Ruslan, maksurul jabhah. Maksurul jabhah, pendek dahinya. Aknal anfi, mancung hidungnya. Kemudian di dalam kitab Al-Fitan, karya Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi, ada tambahan ciri-ciri fisik Imam Mahdi ialah kasul lihyati, ialah lebat jenggotnya. Akhalul ainaini, kedua matanya ini sudah asli seperti pakai celak. Barrakus sanaya, berkilat gigi-gigi yang bagian depan atau gigi seri. Fi wajhi khal, di bagian wajahnya, yakni bagian pipi kanan, khal, ada tai lalatnya. Wajahnya Imam Mahdi ada tai lalatnya. Fi wajhi khal, khal itu tai lalat. Orang Jawa menyebutnya andeng-andeng. Itu bagian wajah, yakni tepatnya pipi kanan. Kemudian ini di kitab Al-Fitan, karya Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi, jilid 1 halaman 366. Ciri-ciri fisik berikutnya adalah Imam Mahdi dijelaskan di sini di kitab Al-Fitan Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi, jilid 1 halaman 366. Di sini disebutkan Az-Zaj. Az-Zaj itu lembut, alisnya panjang, lembut panjang. Kemudian Ablaj. Ablaj itu alisnya itu terpisah-pisah, tidak kumpul, tidak gandeng. Jadi alisnya itu terpisah-pisah, tidak gandeng. Itu ablaj. Masalah yang kelima, Imam Mahdi dilahirkan di Madinah. Jadi ini ditetapkan ya, di Madinah. Jadi jangan menganalisa kota mana, jangan. Nanti kalau dianalisa Madinah diartikan kota secara umum, nanti orang Indonesia mengaku ada Mahdi lahir di Jakarta. Nanti orang Amerika mengaku ada Mahdi lahir di New York. Nanti orang Jepang mengaku ada Mahdi lahir di Tokyo. Nanti orang Rusia mengaku ada Mahdi lahir di Moskow. Nanti orang India mengaku ada Mahdi lahir di Delhi. Nah,
Jadi ini tidak boleh. Madinah ini memang Madinah, kotanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat wafatnya Rasulullah SAW. Ini disebutkan bahwa Imam Mahdi lahir di Madinah di dalam kitab Al-Fitan. Al-Fitan karya Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi, jilid 1 halaman 366. Sayyidina Ali sendiri radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Mahdiyu mauliduhu bil Madinah. Imam Mahdi lahirnya di kota Madinah. Jelas. Jadi kalau ada orang lahirnya bukan di Madinah, sudah tidak usah kita respon ini calon Imam Mahdi, jangan. Madinah bisa diartikan kota, tidak bisa begitu. Nanti semua akan mengaku-ngaku, setiap kota mengklaim ada Mahdi lahir. Maka Madinah ini tidak boleh ditakwili dengan penafsiran kota selain kota Rasulullah SAW wafat. Masalah yang keenam, masa kepemimpinan Imam Mahdi. Masa kepemimpinan Imam Mahdi saya baca di dalam kitab Sunan Tirmidzi dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Di sini dijelaskan di hadis Tirmidzi nomor 2232 bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Inna fi ummati al-mahdiyah yakhruju. Sesungguhnya di dalam umatku ada sosok yang akan muncul di akhir zaman, al-mahdi. Yakhruju akan keluar, ya'ishu akan hidup, memimpin, menjadi pemimpin, menjadi pemimpin, khamsan 5, au sab'an atau 7, au tis'an atau 9. Apa yang dimaksudkan 5 atau 7 atau 9? Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan sinina, tahun. Bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, bisa 9 tahun. Tetapi di riwayat Sunan Abi Dawud dengan saranya Ibnu Ruslan, jilid 17 halaman 61, hadis nomor 4286. Di sini dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, fayalbasu sab'a sinina, 7 tahun. Imam Mahdi bermukim di bumi menjadi raja 7 tahun, summa yutawaffa, kemudian wafat. Jadi ada riwayat Abi Dawud 7 tahun, Tirmidzi bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, bisa 9 tahun. Abi Dawud ada satu riwayat yang menetapkan 7 tahun. Kemudian masalah yang ketujuh, waktu munculnya Imam Mahdi. Waktu munculnya Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi keluar? Saya baca di dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim di jilid 4 halaman 503-504. Rasulullah SAW menjelaskan suatu ketika akan terjadi di bulan Dzulqa'dah konflik perang besar berbagai kabilah
fatakunu malhamatun biminan, terjadi pembantian massal di wilayah Mina, maka akan ada kejadian malhamah, pembantian massal biminan di tempat Mina. Yaksuru fihal qatla, banyak orang-orang terbunuh di pembantian massal itu. Wa yasilu fihad dima, banyak darah mengalir di pembantian massal itu. Hatta tasila dima'uhum, sehingga darah-darah orang-orang yang terbunuh mengalir ala aqobatil jamrah, mengalir sampai pada jamrah Aqobah. Akhirnya hatta yahruba sahibuhum, maka larilah Al-Mahdi, sahabat mereka, lari. Fayati bainar rukni wal maqam, maka Mahdi akan datang antara sudut Ka'bah dan makam Ibrahim. Fayubaya'a, maka kemudian dia dibaiat. Wa huwa karih, dengan rasa tidak suka, yakni dia tidak mau dibaiat menjadi pemimpin, menjadi raja, tapi bagaimana, karena darurat, bagaimanapun dia dipaksa untuk dibaiat. Fayubaya'a wa huwa karih, maka Al-Mahdi dibaiat. Jadi munculnya Imam Mahdi versi Al-Hakim di dalam karyanya Al-Mustadrak Al-Sahihain, menemukan hadis setelah terjadinya pertumpahan darah di kota di Mina, tepatnya di Jamrah Aqobah. Mahdi keluar, muncul. Ini hadis Al-Mustadrak, temuan Imam Hakim. Nah, oleh karena itu saya baca di dalam kitabnya Mausu'ah Masalah yang ke-8, awas adanya Imam Mahdi palsu. Ini masalah yang ke-8. Saya baca dalam karya ilmiah As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Humari Al-Hasani di dalam ensiklopedinya Mausu'ahnya yang disajikan Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz di jilid 3 halaman 501. Di sini dijelaskan, kadzaba manidda'a al-mahdawiyah, dusta orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, au yadda'iha, atau mengaku-ngaku, wa huwa khalin, dia kosong, min tilkal awsaf, dari sifat-sifat, dari penjelasan-penjelasan gambaran Mahdi yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mujarradun, dan sahabatnya SAW, mujarradun an hatikal alamat, yang kosong, tidak punya tanda-tanda itu, kriteria itu yang memenuhi seperti yang disampaikan dalam kitab-kitab di atas tadi. Nah, oleh karena itu jangan mudah orang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Seperti dulu ada sekelompok mengusulkan Mahdi Muhammad bin Ali, ditolak dalam sejarah. Pernah ada dimunculkan calon Mahdi Muhammad bin Ali. Kemudian ada lagi yang menyalonkan Abul Hasan Al-Askari, juga dicalonkan sebagian orang sebagai Imam Mahdi. Itu ramai dalam sejarah, tapi tertolak, tidak dibenarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini jelas. Jadi mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi tidak boleh dan membawa kesesatan. Kemudian ada seorang yang punya keajaiban, misalnya dalam mimpinya
dia bisa bermimpi dengan menceritakan informasi-informasi hari akhir, misteri-misteri hari akhir, dia mimpi. Kemudian dicocokkan dengan hadisnya, itu benar, persis. Bagaimana seperti ini? Begini, mimpi seseorang membawa informasi-informasi yang terkait dengan eskatologi akhirat atau mukaddimah akhirat seputar kiamat atau mendekati hari kiamat, harus dikoreksi dengan syariat. Apakah cocok dengan informasi Quran? Apakah cocok dengan informasi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, apabila ada kecocokan dengan informasi Al-Quran dan sunnah Rasul, mana yang dijadikan sebagai sumber kebenaran, yang dijadikan sumber kebenaran, yang dijadikan sebagai sumber pegangan akidah, bukan mimpinya orang itu. Karena apa? Sudah ada Qur'annya, sudah ada hadisnya. Jadi sebelum orang itu bermimpi, kan sudah ada penjelasan informasi tentang Al-Mahdi, tentang peristiwa kiamat, tentang akan munculnya Dajjal, tragedi-tragedi, peristiwa-peristiwa spektakuler menjelang hari kiamat. Itu kan sudah ada dalam hadis dan ada sebagian dalam Al-Quran misalnya. Nah itu sebagai pegangan sumber kita beriman, sebagai pegangan sumber dalil hujah kita berakidah, percaya, membenarkan, mengimankan. Bukan mimpi orang itu, karena orang itu sendiri juga wajib mengimankan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul, meskipun orang itu tidak bermimpi. Meskipun orang itu tidak bermimpi, dia harus mengimankan memang. Harus percaya apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Kita semua umat Islam juga demikian. Harus percaya, harus mengimankan. Meskipun ada orang yang mimpi atau tidak mimpi. Jadi umpama ada orang mimpi, tetapi kan didahului. Sudah ada penjelasan dalam Al-Quran dan sunnah. Bukan dengan mimpinya itu kita tahu, bukan. Tapi kita tahu peristiwa-peristiwa menjelang kiamat itu bagaimana, itu dari Al-Quran dan sunnah, bukan dari mimpi seseorang. Nah itu jadi logisnya, dia bermimpi itu bisa saja dia sudah membaca sebelumnya, dia sudah mempelajari dalam Al-Qurannya bagaimana, dalam sunnahnya bagaimana, maka terbawa dalam mimpi dia bercerita tentang peristiwa-peristiwa kiamat, seperti apa yang dia baca dalam kitab-kitab, dalam Al-Quran dan kitab-kitab sunnah, terbawa dalam mimpi. Umpama dia tidak membaca, dia mimpi sendiri, itu pun tidak menjadi pegangan sebagai kita untuk mengimankan, kalau tidak ada dasar Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak ada dasar Al-Quran dan sunnah, karena ini persoalan akidah, persoalan keyakinan, persoalan iman. Jadi hati-hati ini ya. Saya baca dalam sebuah kitab riset ilmiah tentang mimpi. Saya punya kitab Ar-Ru'a. Ar-Ru'a ini satu jilid besar tentang mimpi. Ar-Ru'a inda ahli sunnah wal jamaah wal mukhalifin. Riset ilmuwan Dr. Sahal bin Rifa bin Suhail al-Utaibi. Ya, saya baca beliau mengomentari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kerasulan sudah putus, nubuah sudah putus, sudah tidak ada Rasul dan tidak ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Lalu orang-orang
merasa berat dan sedih. Bagaimana nanti untuk mencari informasi? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan walakinnil mubasyirat, dan tetapi ada melalui informasi-informasi yang menggembirakan. Apa yang dimaksud dengan mubasyirat? Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kemudian menjawab, ru'yar rajul al-muslim, mimpinya seorang laki-laki muslim. Wahiyya juz'un min ajza'in nubuwah, itu sebagian dari bagian-bagian kenabian. Nah, ini jangan diklaim bahwa mimpinya seorang muslim itu kebenaran mutlak. Bukan begitu, ya. Maka di sini dijelaskan mengutip dari pendapatnya Abu Zur'ah dalam karya Ar-Ru'ah. Dr. Sahal bin Rifa' menjelaskan mengutip dari Abu Zur'ah al-Iraqi, la yutakhayyalu min hadzal hadis, janganlah dikhayalkan dari hadis ini, anna ru'yas salih juz'un min ajza'in nubuwah, bahwa mimpinya orang soleh itu bagian dari bagian-bagian kenabian. Fa innar ru'ya innama hiya min ajza'in nubuwah fi haqqil anbiya. Kalau memang bukan berarti sederajat dengan Nabi, mimpinya Nabi bisa dianggap kebenaran mutlak karena itu wahyu. Tapi mimpinya orang soleh, makna sebagian dari bagian kenabian itu bukan berarti kebenaran mutlak. Apalagi mimpinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan mimpi itu bisa subjektif karena dorongan emosi dan memori yang menumpuk di dalam khayalan, terbawa oleh mimpi. Kemudian Abu Zur'ah menjelaskan, yang dimaksudkan di sini annar ru'yal waqi ahli saleh, mimpinya orang, mimpi yang terjadi pada orang soleh, tushbihur ru'ya al-waqi ahlil anbiya, menyerupai mimpi yang terjadi bagi seorang nabi. Artinya bisa mendekati benar biasanya kalau orang soleh. Tapi orang soleh ini tidak pembohong, tidak pendusta, tidak ada indikasi-indikasi bohong. Karena apa? Tidak mimpi mengaku mimpi, itu kan mimpi kan pengakuan dari seseorang. Kita yang di luar dari dia tidak tahu kalau dia mimpi. Dianya yang tahu, dia sendiri yang bermimpi, kemudian menginformasikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang yang berbohong, tidak mimpi mengatakan bermimpi. Di dalam hadis Sahihul Bukhari, hadis nomor 7043. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, min afral fira, di antara dusta, di antara dusta yang paling besar, paling berat di antara dusta-dusta, ayyuriya ainaihi malam taro, yaitu orang mengaku-ngaku kalau kedua matanya melihat sesuatu yang dia tidak melihat. Mengaku-ngaku melihat padahal tidak melihat. Ini Imam Bukhari menulis hadis tersebut di dalam bab babu man kadzaba fi khulumihi, bab orang yang dusta dalam mimpinya. Dia tidak mimpi mengaku mimpi, mimpi tragedi-tragedi kiamat, mimpi informasi-informasi hari akhir,
dia mimpi, padahal belum tentu dia mimpi. Dia kan yang cerita. Umpama dia mimpi pun itu bukan sebagai rujukan bagi kita untuk mengimankan itu, bukan dasar mimpi orang itu, tapi berdasarkan memang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan orang itu sendiri mimpi atau tidak mimpi, dia pun harus percaya apa yang ada. Dia pun harus percaya apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya, jangan mudah untuk mengklaim ini orang calon Imam Mahdi dan sebagainya kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tunggu bagaimana Allah nanti memunculkan, kita tunggu Allah memunculkan Imam Mahdi. Tidak usah kita mengatakan ini calonnya, itu berbahaya, dan itu akan ada indikasi mengklaim seperti dalam sejarah yang ditolak oleh para ulama. Ada Mahdi yang dimunculkan tapi ditolak oleh para ulama, ya. Tapi yang jelas akan muncul Mahdi yang sebenarnya, cuma kapan Allah mengeluarkan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.